Hai friends, happy weekend! Sabtu sore gini pasti udah pada nungguin Ari Lasso and Friends kan? Hehe, hari ini Mas Ari akan kedatangan millennials yang cantik-cantik dan memiliki suara indah. Eits, tapi akan ada juga pria tampan gagah berani yang ternyata punya hobi aneh loh. Penasaran kan? Nah, ini dia Marion Jola, wanita cantik yang sensasional dengan segala kesuksesannya di dunia hiburan. Siapa sangka, ternyata wanita cantik yang memiliki ikatan cukup dekat dengan Mas Ari ini pernah mengalami star syndrome loh friends. Yuk kita simak ceritanya. Marion, idol nggak sengaja, ikut nggak niat, kecebur sampai 6 besar dan kemudian menjadi penyanyi yang fenomenal ya. Kita dulu, kenapa aku pengen tanya ini buat share ke teman-teman, itu rasanya gimana sih? Berada di titik ini dengan tiba-tiba loh Marion. Even Judika itu di industri jadi setelah tahun keempat atau tahun kelima lulus idol. Aku saja. Aku mencari tahu senior-senior aku pelajari. Rasanya gimana berada di titik ini dengan tiba-tiba 1 tahun? Sampai lupa gitu loh. Aku sempat kalau di awal kan terlalu banyak hal yang terjadi. Sampai aku lupa kalau itu tuh semacam sesuatu yang luar biasa. Jadi aku kayak, oh wow, seru aja gitu. Happy, terus kayak jadi apa? Istilahnya aku ada di titik star syndrome. Tapi tipe star syndrome itu kayak yang tiap hari aku capek, aku mau kelihatan bagus, aku mau aktif di sosial media, aku rasa itu sebuah beban. Aku tetap harus di atas. Kalau sekarang, aku jadi orang yang dengan segala macam hal yang terjadi, hal baik ada di titik ini, yang aku rasa adalah aku bersyukur banget. Hidupku penuh berkat. Gak sampai di situ, penghasilan fantastis wanita yang akrab disapa Lala ini ternyata belum bisa dinikmati seutuhnya sampai saat ini loh. Ia masih diberi jatah per bulannya, friends. Marion, Ya, kesuksesan itu selain mendatangkan keterkenalan, pasti mendatangkan uang yang luar biasa banyak. waduh, Iya dong, pasti. memang. Iya memang. Rasanya gimana? Menyikapinya gimana? Santai saja atau gimana rasanya? Aku nggak Nggak tahu gampang rasanya. Duitnya langsung ke orang tua soalnya. Langsung ke mama. Aku masih sampai detik ini mas, dengan manggung yang begini banyak, aku dikasih uang per bulan. Serius? Tidak boleh melewati limit. Kalau lewat harus ada alasan. Diatur keuangan sama mama. Jadi aku belum bisa menikmati. Tapi aku tahu kadang-kadang bisa aku iseng, aku tanya ke mama. Berapa gitu ya? Udah berapa? Paling mama nggak tahu, nanti mama periksa gitu. Mulai umur berapa nanti pengen pegang sendiri? Harus dikasih pelajaran om, pegang sendiri Papa om. udah mulai kasih Iya. knowledge-nya sih, pelajarannya udah mesti Karena- mulai dikasih. Orang naik kelas kan belajar dari kesalahan om. Cuman ya kesalahannya jangan fatal kayak aku dulu ya. Papa juga sama, tapi kesannya jangan fatal kayak papa ya. Makanya papa nggak langsung biarin aku pegang sendiri gitu. Kalau Rasanya ya terakhir sih mas, maksudnya aku tahu uangnya sudah sampai, kamu bisa membeli ini misalnya. Biasanya gitu perumpamaan mama, Oke. udah bisa inilah gitu. Rasanya ya wow, ada ya uang sebanyak belum itu. pegang ya. Belum pegang. Jadi Tapi aku nggak punya greedy untuk megang juga, mas. Aku masih in my comfort zone dengan uang sejumlah segini yang aku yang dapat dijatah setiap dari bulan. mama. Yang dijatah dari mama. Gila. Terus anehnya aku bukan kayak anak-anak lain yang pengen ini, pengen itu. Aku suka, intinya aku uang habis dimakan deh. Sama jalan sama temen-temen. Kasih makan temen-temen. Udah, Kamu situ bukan- duitnya habis. Jujur, kamu nggak Makan hedon tim orangnya, aku. nggak hedon orangnya. Hedon, tapi abis itu seru-seruan. Tapi kalau untuk membeli belonging something kayak beli, kalau Stuff misalkan gitu orang ya? pengen stuff gitu, Branded stuff. enggak. Branded stuff aku punya, pertama kali aku beli branded stuff cuma karena aku gengsian sama artis lain. Tapi bukan karena aku ingin. Terus nyesel dong beli Abis itu aku punya pola pikir Tas, lain soal branded stuff dompet, ini. jam tangan atau apa? Enggak sampai jam tangan, aku nggak punya jam tangan Apa? mahal di rumah. Apa Tas doang mas. Tas. Kan biasanya gengsian dilihat dari tas dulu kan kalau cewek. Padahal tasku nggak ada bagus-bagus itu, nggak ada mahal, tapi at least ada brandnya lah biar kalau ketemu. Saya aku pernah ngerasain tuh pertama kali ketemu, Dilirik gitu ya. dilihat dari atas sampai bawah gitu. Siapa yang ngelirik kalau boleh tahu? Nggak boleh mas, lupa orangnya.
Nah, kalau fakta yang ini pasti akan buat kamu senyum-senyum sendiri, friends. Karena ternyata Lala punya hobi naik kerbau dan pernah jadi ibu kosan di usia remaja. Hahaha. Aku dulu mainnya bukan naik sepeda, naik kerbau. Suka apa? Gila kan, Mas? Suka naik kerbau. Berkali-kali. Aku aja udah mulai cari uang sampai kelas 3, Mas. Aku juga SD kelas 4. Wow, tapi aku cuma karena aku ingin, jadi papa sama mama tuh kasih Lala gak bisa beli apapun yang Lala mau. Kayak mau minta tuh gak bakal dikasih langsung gitu, susah, dramanya banyak. Jadi daripada aku drama, apalagi papa mama tinggal jauh di Sumba, Mending usaha ya. mending aku usaha sendiri yang Apa bisa cari aku uangnya pakai apa foya-foyain. waktu itu? Modeling dulu SMP kelas 3. Modeling dulu, udah tuh modeling sering jadi duit tuh, makin bertambah. Habis itu papa kasih Cici pegang kosan. Itu umur berapa ya, Pak? SMA kelas 2 lah. Kamu udah jadi bos kos-kosan. Iya. Aku minta hadiah kos-kosan. Biar jajannya dari situ aja kan waktu itu penawarannya sama papa. Udah, urus kosan, bayar listrik, bayar airnya, kontrol masuk keluar uang. Tapi dengan lu nggak dikasih jajan lagi sama sekali. Jadi uangku ya dari uang hasil kosan itu. 8 kabarnya 250 kali 8. Ya banyak dong. Jajan sebulan lumayan kan? Iya, tapi kan itu harus dibagi buat bayar Oh ya ada listrik, pembiayaannya, bayar ada mbak-mbaknya ya, air, iya. Anak SMA udah jadi bos kos-kosan. Itu yang bener-bener datang terus yang marah-marahin kos, anak-anak kosnya. yang kos umur berapa? Kuliah, ada yang waktu itu kuliah pada setia dan yang udah mau lulus ya papa ya, pas zaman Cece Kamu pegang. bosnya? Aku Oh panggilannya Cece om? Dan panggilan mamaku Cece? Chinese, mama Chinese jadi panggilannya Cece. Oh. Apa? Zaman anak SMA datang ada yang nggak bayar 3 bulan tuh dapat laporan dari, jadi di depan tuh ada kios kecil, kios toko mama dikontrak sama orang. Dia yang biasa jagain, tolong dong ambilin duitnya anak-anak bayar. Dia bilangnya ini belum bayar 3 bulan, aku ke belakang marahin, aku usir. Sampai mereka takut sama aku, tiap kali aku lihat mereka panggil aku kakak, padahal aku anak SMA, mereka anak kuliah. Iya Kak Lala, iya Kak Lala. Akhirnya beres Karena aku urusan ngusir dulu, konflik ada ya? yang nggak tertib, ribut. Aku marahin tuh sama temen-temennya aku marahin. Habis aku ibu kos, Mas. Gak bisa ini kos-kosan aku, gak bisa kotor, gak bisa ribut. Ntar gue yang diamukin sama bokap. Kamu berani melakukan itu? Marahin. Satu lagi nih friends, Mas Ari akan membongkar fakta tentang kebiasaan Lala yang sering tampil seksi dan sensual hingga sering menjadi pusat perhatian orang. Setelah kamu ya, kalau di at least di sosmed kamu lah ya, itu menampilkan diri dengan sangat seksi. Kenapa? Suka, gak tahu dari kecil. Aku tontonannya kecil penyanyi. Enggak, aku nggak tahu ya triggernya karena apa atau contohnya aku lihat apa. Itu aja, kayak by blood gitu loh, suka terlihat sensual. Kata mamaku, Bener, lebih tepatnya terlihat sensual ya. Kalau kata mamaku, seksapilnya dia tinggi turun ke aku. Aku jadi lahir dengan seksapil. Iya bener, kalau kamu bilang kamu seksi dulu itu di luar kata-kata memanfaatkan mungkin nggak tepat ya, kata-kataku ini nggak tepat. You exploit itu dan kamu nikmatinya itu. Menurut aku menjadi entertainer, lu bukan jadi orang lain juga kan, sebenarnya lu kalau bahasa papaku produk, kita memberikan produk ya aslinya produknya kami itu kan, asli produknya apa gitu. Kalau kita ya aku sebagai entertainer ya aku bawa packaging ini, dan kalau dibilang menikmati ya menikmati, I'm being myself, aku menjadi diriku sendiri, jadi aku nggak stres. Bayangkan kalau aku harus jadi ya kadang-kadang ada orang melakukan ya. itu karena dia stres ingin menjadikan sesuatu. Kalau kamu kayak natural, enggak, kamu emang merasa kayak itu gitu natural aja. kamu gitu ya. Kayak misalnya aku nyanyi Havana, tiba-tiba begitu aja nyanyinya, Mas. Although my heart is in Havana, there's something about his madness. It's and I wake up with it, how you do it. You say there's a lot that I can do it. Aku nggak ngerti kenapa gitu. Itu ya, iya. Aku nggak tahu kenapa aku lebih memilih bahasa tuh yang seperti ini daripada begini. Nggak tahu dari sananya. Cuma pola pikir orang Indonesia kan emang nggak berbeda soal itu. Kamu tidak terganggu dengan pendapat orang-orang? Aku Bahwa tahu aku tinggal di kamu Indonesia. masih belasan mungkin ya
sekarang? Bentar lagi 20 lah. Terganggu sih enggak, tapi aku cukup sadar aku pernah ada di fase dimana emang agak nyebrang. Agak. Contohnya, aku mau ngupload foto, aku tahu perbedaan foto kalau aku upload pakai baju seksi dan tidak. Pakai baju seksi like-nya di atas 300, tidak pakai like-nya bisa nggak tembus 200. Dulu, karena aku pikir sosial media adalah bagian dari aku bekerja, engagement itu sangat aku butuhkan. Bener. Kalau misalnya aku posting yang pakai baju sopan kan dikit engagementnya turun. Jangan pakai kata sopan dong, berarti yang tadi nggak sopan dong. Baju biasa. Baju biasa, iya benar. Bahasanya jangan harus dong, tepat. iya. Salah Nanti nih, kamu ini tempat diserang banyak loh. orang. Maaf guys. Baju yang lebih tertutup, engagement pasti turun. Terus aku Oke. kan langsung galau. Oh, Aku sempat itu yang aku bilang mas, di Oke, awal-awal yang aku oke. bilang aku star syndrome itu, yang jadi Oh, capek mikirin semua. itu yang kamu maksud tadi. Itu it's a part of me Like-nya being dikit star ya, syndrome. gitu. Yang kayak aku kalau keluar cuma mau beli Indomaret aja, aku pikir aku harus make upan. Sempet ngalamin itu. Sempat mas. Sekarang aku buru-buru amat hidup pribadi, hidup bekerja udah beda. Sama lebih suka jadi diri sendiri, di entertainment tapi yang datang dari diri sendiri. Tapi tidak bukan karena likes doang dong. Selalu Waktu itu sempat kayak bergaya gitu. seksi. Sekarang. Waktu itu kayak gitu kan, untuk diposting. Tapi kalau di kehidupan asli emang gitu mas. Emang sukanya pakai Emang baju santai yang lebih begitu ya? banyak skin. Menurut aku terlihat lebih cantik aja daripada pakai baju yang lebih tertutup. Menurut aku itu bagian dari selera. Ada orang selera kelihatan pakai fashion baju hitam semua. Ya, yang tertutup, yang simple Ada gitu ya. yang simple, ada yang suka terlihat cute, ada yang suka terlihat sensual. Dan menurut aku Glamor. itu glamor, ada yang suka terlihat sensual. Dan menurut aku itu bagian dari selera. Kalau dulu mas tahu nggak, panggilan papaku pas aku masih kecil apa? Apa tuh? MPO. MPO. Artinya apa pak? Minta perhatian orang. Cari perhatian orang. Cari perhatian. Dari kecil memang begitu. Dari kecil, jadi dari kecil tuh papa ketawa, papa tahu ceritanya. Jadi masih kecil aja kalau misalnya ke acara nikahan orang, aku nggak kenal yang nikah siapa, aku cuma nemenin papa mama sama opa oma. Tiba-tiba aja aku udah di atas panggung, duduk di tengah-tengah, liatin orang. Masih kecil. Ini born star berarti kamu tuh. Kayak misalnya mama lagi terima, Iya. mama kan dulu dosen, mama lagi terima mahasiswa gitu ke rumah gitu. Ya aku mondar-mandir biar ada yang Iya. Aku nemenin mamaku ke kampus, aku suka selucu mungkin. Gimana cara aku segemes mungkin biar kakak-kakak tuh pada banget kamu emang attention seeker. Jadi Marion Jola attention seeker. Ada aja ya friends tingkah gemes Lala untuk dapat perhatian. Setelah ini, Mas Ari akan ngobrol dengan milenial cantik dan sensual yang pernah menjadi teman duet Mas Ari, yaitu Ariel Tatum. Ternyata nih friends, Ariel Tatum pernah merasa terintimidasi loh duet sama Mas Ari. Wow, apa yang terjadi ya friends? Tetap di Ari Lasso and Friends. Pasti asik!